أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang suami menikah lagi poligami tanpa izin istri? Ini dari mana ini? Dari pertanyaan ujung mana bagi ke poligami lagi gitu. Baik. Jadi, bolehkah laki-laki menikah tanpa izin istri? Hukum syar'i boleh. Hukum syar'inya boleh. Kalau kita cuma jawab ringkas seperti itu. Tetapi, seperti saya jelaskan pada pertanyaan masalah poligami yang lalu. Poligami ikhwah dan akhwat sekalian adalah tingkat tertinggi level dalam bab pernikahan, bab nikah. Seperti sholat, dalam bab sholat itu, ulama sepakat yang paling tinggi adalah tahajud dan istikharah. Jadi kalau orang sholat 5 waktunya masih Senin Kamis, buru-buru kalau sholat, waktunya tidak pernah tepat waktu, enggak berjamaah di masjid. Lalu antum bilang dia punya masalah, antum bilang coba deh sholat tahajud nanti malam. Dia akan sholat enggak? Enggak bakal sholat. Mau sholat 5 waktunya aja masih keteteran gitu. Gimana caranya dia mau sholat tahajud? Oh, saya bingung dengan masalah saya. Sholat istikharah enggak bakal dikerjain sama dia, karena istikharah dan tahajud itu serta sunnah-sunnah yang lain, duhanya, ya kan? Sholat sunnah rawatibnya itu akan dikerjakan kalau sholat 5 waktunya sudah berjalan. Itu level-levelnya, kita akan terdorong untuk terus melengkapkan ini kalau sudah menjalankan tangga-tangganya. Nah, sama dengan bab nikah, ada hak dan kewajiban, ada cara memilih pasangan yang benar, ada hak dan kewajiban masing-masing, gitu kan? Kemudian ada punya anak, ada hak anak, dan gitu. Kemudian ada bab mencari rezeki yang halal, banyak sekali bab-babnya. Baru terakhir ada bab poligami. Jadi seorang suami pun kalau dia mau jalankan sunnah Nabi SAW, beda sekali niatnya orang yang jalankan sunnah dengan orang yang hawa nafsu saja, gitu kan? Orang yang subhanallah istrinya masih keteteran, nggak bisa diberikan nafkah sama dia, kemudian dia ribut, saya harus poligami, kau harus terima, kalau enggak kau berdosa. Dari mana itu? Memang begitu poligami ya kan dalam Islam, beda sekali gitu. Kalau kita sudah menjadi seorang suami yang benar, jalankan agama, saya katakan tuh ada juga istrinya sudah menamsu pada level-level ilmu yang baik sama suaminya. Kemudian mereka sudah saling memenuhi hak dan kewajiban, anak-anak sudah dididik dengan benar. Kemudian dia mau melangkah melengkapkan agamanya tadi dengan poligami, saya yakin istrinya akan bisa memberikan dukungan masalah itu. Tapi kalau enggak, memang dari awal menikah, pokoknya saya tidak mau tahu, saya harus menikah. Kalau kau tidak mau terima, kalau saya ceraikan. Ya, dari mana itu? Jadi kesannya poligami itu sesuatu negatif, ancaman bagi seorang perempuan. Salah, saudaraku. Kalau orang sudah sampai pada ilmu yang tertentu dan iman tertentu, maka mungkin bisa sampai pada tingkat istrinya yang mendukung dia atau menyuruh dia untuk itu. Tapi memang harus sampai pada tingkat ilmu dan iman tertentu gitu. Jadi nggak bisa. Kalau kita menanyakan apakah boleh izin atau tidak ada syarat dalam Islam izin, gitu kan? Tapi tetap harus juga si suami mengetahui kapan dia harus memilih langkah itu. Kapan harus dia memilih langkah itu, gitu kan? Kalau memang dia merasa tidak ada hajatnya, untuk apa? Gitu kan? Tidak ada sesuatu yang mendesak. Memang dia ada perintah agama menyempurnakannya, tapi kalau dia tidak punya hajat, dia sudah merasa cukup, maka tidak ada masalah, gitu kan? Makanya kita lihat ya secara persentase pun orang yang melakukan poligami di kalangan sahabat itu terbatas, gitu kan? Tidak semua sahabat. Kalangan tabi'in, di kalangan sekarang para ulama, kaum muslimin umumnya, maka tidak banyak gitu. Karena memang yang mengerjakannya itu orang-orang yang sudah sampai pada tingkat ilmu dan iman yang tertentu gitu ya. Mereka memang pada saat saya ingin melakukan sunnah Nabi poligami sebagai laki-laki, saya pastikan rumah tangga saya yang pertama sempurna, nggak ada masalah. Pada saat saya melangkah pun tidak mengganggu istri saya, tidak mengganggu rumah tangga saya sama anak saya. Bahkan mereka tahu, gitu kan. Saya tahu ada di antara teman-teman saya melakukan poligami itu luar biasa. Memang pada saat dia mau poligami, memang istrinya pun mengatakan silahkan. Istrinya dukung dia memberikan, karena sudah sampai pada tingkat, memang istrinya merasa memang dia suami yang terbaik, dia berikan yang terbaik, dukungan terhadap ilmu, terhadap nafkah, segalanya baik, sempurna gitu kan. Maka dia mau melangkah, istrinya pun dibekali dengan majelis taklim, ilmu agama, berpikir tentang akhirat, barulah mereka melangkah ke sana. Kalau enggak, maka enggak bisa gitu kan. Jadi jangan sewenang-wenang. Makanya ulama mengatakan ada juga poligami yang hukumnya haram. Kapan dia haram? Kalau seorang laki-laki mau mengikuti hawa nafsunya, saya langsung melangkah poligami, kemudian dia rusak rumah tangganya yang pertama, bisa jadi haram. Kenapa kita mau zalimi orang hanya karena orang yang baru gitu? Karena itu tidak boleh dalam Islam. Harusnya dia bisa memberikan gambaran kepada yang pertama ini supaya bisa sama-sama saling mendukung. Insya Allah selama komunikasi sehat, ilmu agamanya bagus, bertambah terus, imannya bertambah, ibadahnya bertambah, dan targetnya akhirat, tidak akan ada masalah. Insya Allah tidak akan ada masalah.